Orang terkaya nomor 2 ataupun 1 yaitu Elon Musk secara personal pernah meminta orang terkaya dunia ketiga, CEO Meta Mark Zuckerberg untuk membantu mendanai pengambil alihan OpenAI senilai 97,4 miliar dolar pada awal tahun ini. Ya, dalam berkas pengadilan, OpenAI mengatakan Musk mengidentifikasi Mark Zuckerberg sebagai salah satu orang yang diajak berkomunikasi untuk membiayai kesepakatan untuk membeli pembuat ChatGPT tersebut. Namun, baik Mark Zuckerberg maupun Meta tidak menandatangani surat niat atau berpartisipasi dalam tawaran senilai 97,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dewan Direksi OpenAI pun secara resmi menolak tawaran Elon Musk pada Februari 2025. Elon Musk mendirikan OpenAI 10 tahun lalu bersama dengan Sam Altman. Namun, Elon Musk terlibat dalam perselisihan hukum dengan OpenAI dan berulang kali menggagalkan rencana startup tersebut untuk melakukan restrukturisasi menjadi perusahaan konvensional. Ya, Elon Musk mengajukan 2 gugatan terhadap OpenAI dengan tuduhan menyimpang dari prinsip pendiriannya dan meminta pengadilan untuk memblokir upaya restrukturisasi perusahaan. OpenAI pun meminta dalam berkas yang diajukan agar hakim memerintahkan Meta untuk menyerahkan dokumen terkait komunikasi apapun yang dilakukan dengan perusahaan terkait teknologi tersebut dengan Musk. Wah, menarik ya, Sar. Jadi ini judulnya Elon Musk sempat ngajak Mark Zuckerberg nih untuk patungan beli OpenAI gitu ya. Wah, tapi diem-diem ketahuan juga nih lewat berkas di pengadilan. Iya, benar sekali ya. Padahal dulu Musk dan Zuckerberg ini sempat saling ejek di publik ya, saya. Bahkan sampai ingin cage fight. Sekarang Musk malah meminta bantuan ya. Kenapa ya akhirnya Musk ini jadi ingin bekerja sama dengan Zuckerberg ya kira-kira? Nah, mungkin ini kenapa juga nih, Sarah, kenapa Elon Musk mengajak Zuckerberg untuk mengakuisisi OpenAI. Karena waktu dia sendirian yang melakukan akuisisi, ternyata ditolak mentah-mentah nih sama Sam Altman yang merupakan partnernya dulu nih ketika mereka membangun OpenAI. Iya, ingat banget ya. Malah Sam Altman pada waktu itu juga ngejek ya sebenarnya di X gitu ya. Selain menolak melepas OpenAI, ia malah nantangin Musk nih dengan nge-tweet kalau mau kami aja nih yang beli Twitter waktu itu. Wah, tapi ternyata waktu itu Zuckerberg ini juga memiliki histori dengan OpenAI dan bahkan nih, Sar, dikabarkan Meta ini pernah ingin membajak sumber daya manusia di OpenAI. Sam Altman pun pernah membocorkan kalau ada tawaran jumbo Meta untuk talenta AI yang bahkan mencapai 1,6 triliun rupiah. Wow, sangat fantastis ya ini untuk join dengan Meta. Namun ternyata memang Altman memastikan kalau tidak ada seorang pun karyawan yang mengambil kesempatan itu. Iya, memang ya. Jadi apakah judulnya Musk ini ingin membuat aliansi orang-orang yang pernah tertolak gitu ya oleh OpenAI, jadi mereka bersatu untuk mengakuisisi OpenAI ya mungkin ya. Nah, kalau itu kita nggak bisa spekulasi ya, Sar, karena memang ada juga nih yang menduga memang upaya Elon Musk untuk berupaya bekerja sama dengan Zuckerberg karena memang ingin minta tolong membantunya ataupun melemahkan klaim hukum miliarder bahwa memang kemitraan Sam Altman dengan Microsoft Corp bertentangan dengan misi amal OpenAI. Ya, jadi Musk ini prinsipnya kalau aku nggak bisa, Microsoft juga nggak boleh bisa gitu kali ya saya. Aduh, harusnya supportive dong ya. Namanya pebisnis memang ambisius ya, Sar. Tapi memang Elon Musk ini menurut saya sih orang yang cukup nyentrik, ya nggak sih, Sar? Dan memang cukup vokal juga kita tahu. Jadi apapun bisa terjadi, tapi bisa dibayangkan nggak sih kalau misalkan Elon Musk dan Zuckerberg ini benar-benar berpartneran. Ini bakal sebesar apa nih OpenAI? Nah, itu juga ya, terbayang sih sebenarnya Zuckerberg dengan ekosistem Metanya yang pasti penuh data sama infrastruktur ini bakal collab gitu ya dengan Musk dengan keinginan yang kuat dan yang pasti jaringan investornya ya pasti besar begitu ya. Pasti OpenAI punya bahan bakar yang besar banget ya untuk meroket gitu. Kita ke informasi lainnya yang juga menjadi viral di media sosial, Sar, di mana ada potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut menyatakan guru sebagai beban negara. Ya, Kementerian Keuangan memastikan video tersebut adalah hoax dan merupakan hasil deepfake atau potongan pidato yang tidak utuh. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Denny Suryantoro menegaskan Sri Mulyani tidak pernah mengucapkan pernyataan tersebut. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Sri Mulyani sendiri juga membantah dan menyebut video yang beredar adalah
rekayasa. Dalam pidato aslinya di Forum Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia di ITB, Sri Mulyani sebenarnya menyoroti keluhan masyarakat terkait kecilnya gaji guru dan dosen yang menjadi tantangan bagi keuangan negara. Menurutnya hal ini memicu pertanyaan mendasar, apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung APBN atau dapat melibatkan partisipasi masyarakat? Sri Mulyani mengajak publik untuk bijak dalam berbagi dan menyikapi informasi di media sosial. Wah, bahaya nih ya, di tengah gempuran transformasi digital ini ternyata ada deepfake gitu. Dan ini tentunya harus dicari nih siapa sih pembuat kontennya. Karena kan jadinya miskonsepsi gitu ya, Betul. kalau bisa dipidanakan. Karena ini kan sudah mengadu dombakan antara pemerintah dan juga guru. Kalau ini diam kan memang yang lain ikut coba-coba. Betul. Yang awalnya mungkin dari coba-coba lama-lama jadi ketagihan, malah mungkin menyebarkan informasi-informasi palsu. Nah, saya setuju ya sebenarnya ya saya. Jadi konten kreatornya harus diusut nih supaya jadi efek jera buat konten kreator lain gitu ya. Jangan pernah main-main dengan teknologi AI atau deepfake untuk kepentingan golongan tertentu, apalagi untuk kejahatan tentunya. Iya, SAR dan AI ini kan benar-benar seperti senjata gitu ya. Kalau di tangan yang salah, nah bisa jadi musibah. Tapi kalau digunakan oleh orang yang tepat, maka AI ini tentunya bisa bermanfaat. Iya, betul banget. Ada istilah begini ya, mungkin man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung siapa nih yang memegangnya. Secanggih apapun senjatanya, kalau orangnya itu nggak bisa menembak, ya pasti meleset ya. Dan juga salah sasaran gitu. Betul, tapi secanggih itu ya memang teknologi AI. Tidak hanya membuat wajah mirip, tapi bahkan suaranya ini juga mirip banget. Persis sama dan sulit dibedakan. Dan kalau kita tidak mengenal orangnya, maka orang banyak yang akan tertipu, Sar. Iya, nah itulah ya, kecerdasan emosional itu diperlukan. Cerdas aja nggak cukup, tapi kalau misalnya emosionalnya itu nggak bisa dikendalikan. Kecerdasan bisa salah pemahaman, salah penggunaan, salah sasaran, bahaya jadinya tentunya. Benar, jadi makanya pentingnya cross check lagi ya. Betul. Dan menurut saya sih, Sar, pemerintah yang perlu mengatur hal ini nih. Jangan sampai teknologi yang canggih ini justru menjadi bumerang untuk masyarakat kita yang memang literasinya masih rendah. Bahaya sekali nih, Sar. Iya, bahaya banget ya emang saya. Jadi perlu perlindungan data, suara kita, foto-foto kita, video-video kita harus bisa dilindungi. Meski itu ranahnya di media sosial ya, semua orang tuh bisa akses. Tapi masyarakat juga perlu perlindungan sebenarnya. Betul, tapi di satu sisi teknologi AI ini bisa jadi hiburan. Kita bisa menyaksikan sosok-sosok yang memang ada di bayangan kita nih, yang ada di otak kita menjadi seperti nyata di dunia digital. Misal tokoh idola, tokoh anime, kemudian tokoh inspiratif atau mungkin anggota keluarga kita yang kita ingin rindukan. Nah, tapi sebatas hiburan. Tapi kalau sampai kayak tadi kejahatan bahkan menimbulkan informasi yang tidak betul, ini kan bahaya. Betul, jadi memang celah kejahatan di dunia teknologi ini besar sekali ya, banyak banget. Apa aja bisa jadi kejahatan. Jadi kalau mental kita lemah, teknologi AI ini bisa jadi senjata kuat untuk jadi penjahat sebenarnya. Patut diperhatikan ya, Sar. Dan kita ke informasi lainnya yang juga menjadi sorotan publik, di mana Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut pemberian tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan untuk legislator lebih efisien daripada menempati rumah jabatan, anggota, atau rumah dinas. Ya, Said menjelaskan setiap tahun negara harus mengeluarkan ratusan miliar untuk perawatan rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mulai dari taman, keamanan, hingga perbaikan kerusakan. Menurut Said, pemberian tunjangan akan menghindarkan pemborosan dan mempermudah anggota DPR untuk tinggal di sekitar Senayan sehingga lebih cepat hadir di agenda rapat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, anggota Dewan sudah tidak lagi menempati rumah dinas karena kondisinya tua dan sering mengalami kerusakan. Rumah jabatan di Kalibata dibangun pada tahun 1988 dan hampir 40 tahun usianya. Ini nih yang bikin rame dan bikin geleng-geleng. Semua orang bicara soal gaji DPR. Gaji DPR yang bikin salpok nih adalah pernyataan mereka sendiri. Niatnya mungkin mengcounter isu. Malah isu yang semakin menggelinding, semakin liar dan besar. Semua jadi
Plotot ini, gaji DPR kalau kita lihat ya tunjangannya luar biasa sekali sampai ada tunjangan beras. Tunjangan berasnya lumayan loh ya. Jadi memang semua keriuhan ini gara-gara hitung-hitungan wakil ketua DPR Adis Kadir ya. Kok bisa gitu ya? 3 juta gitu dikali 26 hari kerja jadi 78 juta per bulan gitu ya. Betul, 3 juta per bulan. Nih sebenarnya hitung-hitungan dari mana gitu ya. Betul. Parah sih sebetulnya. Mungkin saat itu dikatakan bahwa harusnya 3 juta per hari gitu. 3 juta per hari dikalikan 26 hari kerja. Baru bener tuh 78 juta per bulan. Jadi memang netizen ini menyoroti ini hitungannya gimana sih dia? Nah, ini kontrakan 3 juta per hari itu sepertinya kontrakan apa istana ya sebenarnya? Saya curiga mungkin tinggalnya di hotel dekat Senayan gitu ya. Dan mungkin sebetulnya kalau 3 juta per hari dengan fasilitas super mewah full furnished, ini kualitasnya sultan. Jadi mungkin wajar aja nih kalau tunjangan rumah bisa sampai 50 juta. Itu bahkan dinilai kurang loh karena kontrakannya kelas sultan. Nah, saya justru miris sih sebenarnya. Satu, miris karena hitung-hitungan anggota DPR ini kacau. Yang kedua, miris karena kita jadi semakin sadar gitu bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia itu tinggi banget ya. Kayak yang kaya ini kaya banget, yang miskin ini miskin banget gitu. Belum lama ini ada juga peristiwa yang sebenarnya memilukan hati begitu ya. Ada seorang balita meninggal dunia karena cacingan, nggak pernah dibawa ke rumah sakit karena nggak punya identitas dan juga nggak punya BPJS. Bahkan katanya tidak punya uang yang cukup gitu untuk mengikuti perobatan lebih lanjut. Dan yang juga bikin miris nih Sar, yang bikin viral karena gaji DPR yang selangit ini dibandingkan dengan gaji guru honorer yang bahkan tidak sampai 500.000 per bulan. Jadi kontras banget nih perbedaannya. Iya, parah banget ya bagi langit dan bumi. Gaji guru honorer ini kan masalah menahun. Dari dulu sampai sekarang masalahnya kok kayak nggak selesai-selesai gitu ya. Udah ganti banyak menteri tapi masalah kesejahteraan guru ini nggak pernah ada solusinya. Padahal kalau kesejahteraan guru terjamin pastinya kualitas pendidikannya kan juga akan ikut terjamin gitu ya. Nggak ada lagi wakil rakyat yang hitungan matematikanya ngaco gitu. Kita cermin ya dari anggaran untuk pendidikan saja kita nggak sebanyak itu gitu dibandingkan negara-negara lain. Jadi Bapak Mendikbudrismen, Bapak Abdul Mukti, tolong nih ajukan ke DPR agar anggaran untuk gaji guru, sekolah SD dan SMP dinaikkan supaya kalau nanti jadi anggota DPR bisa hitung yang benar nih, seperti apa sih anggaran dengan yang benar. Iya, tapi kita balik lagi gitu ya, bahas tunjangan rumah yang katanya nggak cukup itu loh. Alasan ada tunjangan ini kan karena menurut DPR ini ya, karena kondisi rumah dinas DPR udah tua dan sering rusak. Tapi kalau asal ininya tua dan juga rusak gitu ya, alasannya rusak dan juga tua, kenapa sih pemerintah malah mengalihkan untuk rumah menteri dan wakil menteri? Kasian dong para menteri kita gitu ya. Sedangkan masyarakat kayak kita waktu itu sempat ada isu BP Tapera gitu ya, Betul, harus membuk dipotong. lagi gitu. Kalau menteri, kalau DPR maksud kami ini dapat tunjangan gitu. Dan memang kalau kita perhatikan menteri wakil menteri, kemudian dapat rumah sisaan anggota DPR. Nah ini kira-kira apakah memang wajar gitu ya kalau misalkan sampai sekarang mereka masih mendapatkan tunjangan untuk rumah bahkan nilainya fantastis 50 juta rupiah. Iya benar, apalagi sebenarnya kalau misalnya pun memang masalahnya itu karena sudah tua dan rusak, itu kan sebenarnya direnovasi aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang bolong-bolong tinggal ditambal gitu dan ya. alasannya katanya supaya nggak telat rapat. Mohon maaf nih kalau misalkan orang yang tinggal di Bogor atau Depok butuhnya nggak telat tuh, berangkat dari jam 4 pagi dari bisa. dulu gitu ya, kalau misalnya pun kerjanya di Jakarta, rumahnya jauh, ya berangkat lebih awal gitu. Betul, ya. dan Nggak tidak ada alasan sebenarnya. ya kalau tidak tepat waktu datang rapat. Ini kayak masalah masing-masing, ini memang kita harus kawal terus nih Sar. Gimana kinerja DPR, karena balik lagi mereka ini kan adalah perwakilan rakyat. Seharusnya mereka justru yang memperjuangkan bagaimana nasib rakyat kita. Jangan sampai tadi ada gap yang cukup besar.